135 ayat 5, 6, dan 7. Yuk, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa di kehendak-Nya di laut dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia mengangkat kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam pendaharaannya. Ya, itu luar biasa. Ya, Tuhan itu katanya maha besar, bukan hanya besar, tapi maha. Ya, kalau sudah maha itu luar biasa besarnya. Ya, apa tadi? Tuhan itu maha besar. Perbuatan Tuhan itu luar biasa, tidak terhingga, tidak terhitung, dan tidak terselami. Ya, katanya Dia lebih dari segala Allah apapun yang ada di dunia ini. Ya, apa yang disebut Allah itu? Bisa patung, ya, yang disembah, Allah kecil yang disembah. Dia lebih dari segala Allah yang ada di dunia ini yang disembah oleh manusia. Ya, dikatakan di sini Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, baik di langit dan di bumi. Kalau Tuhan mau memberkati seseorang, Dia akan memberkati. Kalau Tuhan mau menjemput seseorang itu, padahal dia masih muda, Dia akan melakukannya. Ya, suka-suka Tuhan, Iya, karena Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia yang tahu hari esok itu apa yang akan terjadi. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia sudah ada. Besok Tuhan sudah tahu kita mau ngapain. Ya, apa yang terjadi besok dalam kehidupan kita atau pada dunia ini Dia sudah tahu. Makanya hanya orang yang berdoa dan berlindung dan yang percaya kepada Tuhan, yang serahkan hidupnya kepada Tuhan, itu yang dijaga, itu yang dilindungi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan nanti pulang ibadah pun nggak tahu kita apa yang terjadi. 1 jam lagi pun nggak tahu kita apa yang terjadi. Tapi kita bersyukur. Kenapa kita tenang? Kenapa kita tetap aman? Kenapa kita tetap seperti ini bersukacita? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha besar. Dia sanggup melakukan apa yang dikehendakinya, baik di langit dan di bumi. Sekalipun suasana atau keadaan dunia tidak baik, ketika kita berdoa, Tuhan sanggup membuat kita tetap aman dan nyaman. Sekalipun keadaan dunia kelaparan, susah untuk makan, tapi ketika kita berdoa, berseru kepada Yesus, kita panggil nama Yesus, kita masih bisa makan. Ya, kita masih bisa makan. Orang yang kena banjir bandang, orang yang kena gempa bumi, longsor, tsunami, ya, itu sangat menderita. Kita pernah kebanjiran kan? Pernah. Tapi bersyukur Tuhan masih pelihara kita, masih diizinkan kita makan dan minum untuk sementara mungkin tinggal di rumah. Gak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena ada banjir. Apalagi di pajak ini. Jadi disuruh diam dulu di rumah. Berdiam dulu di rumah. Ngapain kita di rumah? Berdoa. Ngapain kita di rumah? Kumpul sama keluarga. Cerita-ceritalah. Jangan sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada waktunya untuk berdoa. Ada waktunya untuk berkomunikasi
dengan orang tua maupun dengan saudara-saudara, adik-adik atau kakak atau abang, ada waktunya. Dan ada waktunya juga kita menangis. Ada waktunya juga kita tertawa bahagia. Ya, ada waktunya kita diizinkan kekurangan, serba sedikit makan. Ada waktunya juga kita berkelimpahan atau diberkati, diizinkan Tuhan menikmati berkat. Sedangkan baju ada waktunya untuk koyak. Dan kita beli baju lagi karena sudah koyak. Tas juga kayak gitu, ada waktunya putus talinya. Tapi selalu Tuhan memberkati dengan memberi yang baru. Nah, Tuhan itu melakukan apa yang dikehendakinya, baik di langit dan di bumi, di laut dan di samudra raya. Di laut dan di samudra raya. Ya, kemarin itu beberapa minggu lalu kita sudah cerita tentang si Adian ya, si Apin ya, yang terlunta-lunta di mana? Di laut berapa hari itu? Ya, lama sekali. Lama sekali. Tapi puji Tuhan, dia tetap bertahan karena dia baca firman Tuhan. Dia selalu bawa Alkitab di kapalnya itu. Di kapalnya itu. Makanya kita harus baca Alkitab. Kalau sudah bisa membaca, baca Alkitab. Karena ini Alkitab ini hidup. Ketika kita baca, dia hidup. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti kalau kita nonton film, ya, film animasi atau main game, ketika itu mendapatkan power, nampak dia kan apinya, gitu kan, hidup dia, nampak dia, hanya di permainan, di animasi, di game yang nampak seperti itu. Tapi kalau dunia nyata nggak ada nampak. Itu di alam roh, nggak bisa mata kita melihat. Ketika kita lihat di TV atau nonton, ya, dia bilang, nampak semua kekuatannya berkumpul di dalam dirinya. Iya, seperti itu dia. Itu gambaran dari si pencipta gamenya. Jadi seolah-olah beginilah yang terjadi ketika dia mendapatkan power, mendapatkan energi, gitu. Nah, kita yang mendengar, yang sudah membaca, yang sudah bisa membaca, baca Alkitab. Karena di Alkitab ini, di Alkitab ini ada jawaban, ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian, ada jalan keluar. Dan perkataan firman ini hidup berkuasa. Makanya di sini dikatakan Tuhan itu maha besar dan dia juga maha kuasa. Firman ini diucapkan, iblis atau setan hanya takut dengan firman Tuhan. Makanya waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, iblis datang. Yesus berkata apa? Firman Tuhan ada tertulis. Ya, firman yang diucapkan, bukan dibilang, siapa kau? Enggak dibilang seperti itu. Enggak ada cakap-cakap dengan setan. Setan enggak perlu dicakapi, tapi usir. Jangan dicakapi, nanti jadi teman pula. Enggak semua setan Semua setan namanya setan jahat. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Ya, tidak ada setan baik, setan jahat, setan putih, setan hitam, enggak ada.
Emang dia manusia ada kulitnya? Semua. Namanya sih kan punya kuasa dan bisa meniru. Kuasanya itu bohong, meniru. Tapi kalau kau izinkan dia jadi kuat. Kenapa kau hidup? Kenapa dia mau ada di badan manusia? Karena manusia itu hidup. Sementara setan itu sebenarnya mati, gak ada tubuhnya. Jadi dia gak nampak. Dia butuh manusia untuk masuk ke dalam diri orang itu dan dia jadi kuat. Hah? Setan cuma roh aja. Setan roh. Makanya dia butuh tubuh supaya dia bisa berkuasa. Dia mau seperti Tuhan, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Karena Tuhan itu maha besar. Dia itu kecil. Kita aja yang melihat seolah-olah setan itu busuk. Seperti ada namanya begugan gajah. Kita lihat gajah kali. Padahal itu tak berkuasa sebenarnya. Kalau di dalam diri kita ada Yesus. Tidak ada yang berkuasa. Makanya tadi dia lebih dari segala Allah. Yang kita sebut itu setan atau berkuasa atau hebat, lebih dari semua itu. Lipat tangannya. Kau kenapa dari tadi kayak gitu? Duduk. Di rumah nanti kayak gitu, TikTok. Lipat tangannya. Ya, perhatikan. Kita itu harus membaca firman Tuhan. Karena kalau nggak baca firman Tuhan, nanti seperti si Hawa digoda oleh si ular. Ular itu iblis. Karena dia tahu, iblis itu tahu kita baca firman atau tidak. Makanya waktu dia melihat kita tidak baca, dia datang. Ya, baiknya sebenarnya setan itu. Ditipu kita. Makanya jangan mau. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, jangan baca. Karena kalau nggak dibaca seperti si Hawa nanti didatangi si ular, si iblis. Baca, semua udah bisa baca? Hah? Udah baca firman Tuhan. Ya, jangan hanya ke gereja aja, jangan hanya sekolah minggu aja. Sandro, udah bisa baca Sandro? Bacakan di telinganya supaya dia hidup, supaya dia bangkit, supaya pertumbuhannya luar biasa. Karena tidak dibacakan itu firman Tuhan. Kita punya telinga untuk mendengar suara Tuhan. Ketika kita dengar suara Tuhan, firman Tuhan, ada sesuatu yang terjadi yang menghidupkan kita. Gak tahu kita, ya kan? Di dalam diri kita ini ada apa? Tapi ketika kita baca firman Tuhan, baca firman itu jangan pelan-pelan, kuat-kuat, supaya gemetar setannya. Gemetar. Jadi bagian takut ke kencing malam bawa kita ke kamarnya. Ngapain tuh bawa kita? Masalah. Ini Kemana mau membuat? Bagaimana caranya? taruh dia apa di luar? Untuk apa? Dihafal lah. Kalau supaya Dihafal. Bilang sesungguhnya. Nah gitu. Aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Kuat-kuat bilangnya. Baby dengar sama tetangga dilemparin. Apa? Kedengaran? Dilemparin sama tetangga. Sekuat apa suaramu? Coba. Nanti terkejut. Nanti dulu tunggu. Sesungguhnya Tuhan itu maha besar. Dia melebihi segala Allah. Ya, dia melebihi segala Allah. Yang termasuk setan yang kita bilang itu kuat atau hebat. Oh no. Ini dia gini. Orang ini yang baru mau ke gereja dia bilang ini jumpa setan. Yang kasih
sumpah setan. Makanya bilang, sesungguhnya Tuhan itu maha besar. Yang punya roh, yang punya iman dong. Ya, di mana-mana. Kucing kuat. Di mana-mana pasti ada itu penampakan lah, Percaya. apalah. Kenapa dia tambah banyak di sini? Kenapa tambah banyak? Karena kita percaya, karena kita yakin dia hebat, makanya tambah banyak. Dipanggilnya temannya, dipanggilnya temannya. Ayo, orang itu percaya kita hebat. Gak ada iman orang itu. Ayo datang. Makanya kita lihat banyak wajah, banyak sosoknya. Dan ada pula yang ngasih ritual. Nah itu bahaya. Bukan namanya pengen kali-kali ya, tapi pengiara wilayah sekali. Pelihara tuyul itu jahat namanya. Dia mau kaya tapi pelihara tuyul. Tuyulnya disuruh mencuri uang sana. Itu salah, itu jahat. Satu kali Tuhan bisa ambil, kembalikan lagi ke sana, dia jadi miskin, bahkan mati di dalam dosa. Nanti dikasih tumbal. Nah makanya dia jangan percaya ya. Ingat Tuhan itu maha besar. Sebesar apa Tuhan itu? Sebesar apa? Sebesar bumi. Maha besar. Sebesar, lebih besar lah. Dia melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi. Dia itu maha besar. Kan kita ada nyanyi tadi kan, Allahku besar. Harusnya Allahku maha besar. Udah besar, besar lagi, maha lagi. Ya, dia yang berkuasa. Setan mengaku bahwa Tuhan itu maha besar. Manusia juga harus mengaku. Manusia harus mengaku. Jangan sebutkan itu. Lebih bagus kau sebutkan nama Yesus. Kalau kau sebutkan nama itu, kau jadinya murung murung. Jadinya berbuat yang aneh. Kalau kita sebut nama Yesus, kita jadinya takut. Jadi mau hidup benar, Iman kucing aja. mau hidup kudus. Kucing kan kuat. Ya kan? Nah, jadi kita harus akui, ya, dia juga yang menaikkan kabut katanya. Kalau kita lihat kabut nih, berkabut ya, ada di langit dan dia juga membuat kilat mengikuti hujan. Rupanya kilat itu mengikuti hujan. Kilatnya mengikuti hujan. Dan dia mengeluarkan angin. Makanya kadang ada banyak angin didatangkan Tuhan dari perbendaharaan katanya, dari tempatnya, dari sumbernya. Enak kali, sejuk kali angin ini. Dari mana? Itu Tuhan yang perintahkan. Itulah luar biasa. Semua ini ciptaan Tuhan. Jadi dia yang berkuasa, berdaulat. Makanya dibilang Tuhan itu maha besar. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Dan kita mau lebih lagi menyembah dia, menyenangkan hatinya, memuliakan dia. Sebab dia berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu melakukan rencananya ya di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau Tuhan senang sama kita, kita diberkati. Kalau Tuhan tidak suka karena kita selalu tidak taat, maka kita tidak akan diberkati. Jadi kuncinya ada di tangan ada di tangan Tuhan. Makanya takutlah akan Tuhan, pujilah dia